Seorang polwan muda yang keras dan tak pernah percaya keajaiban, menertawakan seorang pria desa di taman kota yang berniat membantu mengobati ibunya yang lumpuh. Namun kalimat emosional terlontar dari mulutnya. "Dasar pemuda kampung, kalau benar bisa sembuhkan ibuku, aku bersedia jadi istrimu dan kasih kamu jabatan di perusahaan ibuku." Dan ucapannya di hari itu, mengubah hidupnya selamanya. Jam dinding di ruang kerja Polres Kota perlahan bergerak melewati pukul 7:30 pagi. Suara telepon berdering tanpa henti, langkah-langkah cepat para petugas, serta percakapan singkat antar anggota terdengar saling bersahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita muda berseragam coklat berdiri tegak di depan cermin kecil di ruangannya. Namanya Anita Saraswati, 27 tahun. Seorang polwan yang dikenal tegas, ramah, dan selalu tampil rapi dalam setiap tugas. Senyumnya profesional, posturnya disiplin. Namun di balik ketegasan itu, Anita memikul beban yang tak ringan. Sudah lebih dari setahun ibunya lumpuh total akibat stroke. Sejak hari itu, hidup Anita berubah sepenuhnya. Ia kini tinggal berdua dengan sang ibu di rumah besar peninggalan ayahnya, seorang pengusaha kaya yang dulu dikenal sebagai orang terkaya di kota Sagara. 3 tahun lalu, ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Sejak kepergian itu, seluruh tanggung jawab keluarga dan perusahaan jatuh ke tangan ibunya. Namun takdir berkata lain. Sang ibu kini tak lagi mampu menggerakkan kakinya, bahkan untuk berbicara pun sering terbata. Pagi itu, Anita menatap bayangannya di cermin. Seragamnya rapi, rambut diikat kuat, wajahnya cantik, namun matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Ia melangkah ke ruang tengah, mendekati ibunya yang duduk di kursi roda. "Bu, aku berangkat kerja dulu ya," ucapnya lembut sambil mencium kening sang ibu. Ibunya menatapnya dan tersenyum kecil, senyum yang terasa dipaksakan. "Jaga diri, Anita," katanya pelan. "Dan, jangan terlalu keras sama orang lain." Anita terdiam sejenak. Kalimat itu sering diucapkan ibunya akhir-akhir ini. Ia paham maksudnya. Ia tahu dirinya semakin mudah marah, emosinya sering tak terkendali. Tapi bagaimana mungkin ia tidak berubah? Di luar rumah, ia harus kuat dan tegas menghadapi pelanggar hukum. Di rumah, ia menyaksikan perempuan yang dulu gagah memimpin perusahaan besar kini tak berdaya di kursi roda. Setiap pulang kerja, pemandangan yang sama selalu menyambutnya. Ibunya duduk di dekat jendela besar yang menghadap taman. Seorang pembantu tua bernama Sarmi setia menemani, memandikan, memberi makan, dan membantu segala kebutuhan sang ibu. "Bu, makan buburnya pelan-pelan ya," ujar Sarmi suatu siang dengan nada lembut. Ibunya mengangguk kecil, lalu bertanya lirih, "Anita belum pulang?" "Belum, Bu. Katanya ada tugas mendadak dari kantor," jawab Sarmi. Anita memang sering pulang larut. Bukan hanya karena pekerjaannya, tapi juga karena ia tak sanggup berlama-lama melihat ibunya berjuang menggerakkan kaki yang tak lagi merespons. Setiap usaha itu terasa seperti menusuk hatinya sendiri. Malam itu, setelah bertugas di lapangan, Anita pulang membawa setumpuk dokumen laporan. Ia membuka pintu rumah besar itu dengan wajah letih. Lampu ruang tamu diredupkan, hanya Sarmi yang duduk menonton berita dari televisi kecil. "Bu sudah tidur?" tanya Anita. Sarmi menoleh. "Belum, Neng. Dari tadi nungguin Neng pulang." Matanya nggak lepas dari pintu. Anita tersenyum tipis dan langsung menuju kamar ibunya. Saat masuk, ia mendapati ibunya menatap langit-langit. "Bu, sudah malam, kok belum tidur?" tanyanya. Ibunya tersenyum lembut. "Aku cuma nunggu kamu pulang. Rumah ini sepi tanpa suaramu." Anita duduk di tepi tempat tidur dan menggenggam tangan ibunya. "Maaf, Bu. Aku sering pulang malam. Banyak laporan yang harus aku selesaikan." "Tidak apa-apa," jawab ibunya pelan. "Aku hanya khawatir kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah kehilangan ayahmu, jangan sampai kamu kehilangan dirimu juga karena semua beban ini." Kata-kata itu membuat Anita menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia memeluk ibunya erat,
pelukan panjang yang jarang ia lakukan sejak ayahnya meninggal. Hari demi hari berlalu. Perusahaan keluarga mereka, Prameswari Group, yang dulu berjaya di bidang logistik dan properti, kini mulai goyah. Banyak proyek tertunda. Beberapa direktur mengambil keputusan sendiri tanpa izin. Keuntungan menurun drastis. Anita ingin membantu, tapi waktu dan pengetahuannya tentang bisnis sangat terbatas. Satu hal yang ia tahu pasti, kondisi ibunya semakin sering memburuk. Suatu sore yang tenang mendadak berubah menjadi kepanikan. Anita baru saja tiba di rumah usai patroli ketika ia melihat Sarmi berlari keluar dari kamar dengan wajah pucat. "Neng, ibu kesakitan," teriaknya. Anita langsung berlari masuk. Ia menemukan ibunya memegangi dada, wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. "Bu, ya Allah, kenapa lagi ini?" "Dada panas, susah napas," ujar ibunya terbata. Tanpa berpikir panjang, Anita mengangkat tubuh ibunya dan membawanya ke mobil dinas. Ia melaju kencang menuju rumah sakit, mengabaikan klakson kendaraan lain. Air matanya jatuh sepanjang jalan. "Bertahan, Bu, jangan tinggalin aku, tolong," ucapnya dengan suara bergetar. Setibanya di rumah sakit, tim medis langsung mengambil alih. Anita terduduk di kursi tunggu, wajahnya tegang, tangannya gemetar. Setengah jam kemudian, seorang dokter keluar. Bu Prameswari mengalami kelelahan berat dan tekanan darahnya naik drastis. "Syukurlah dibawa cepat. Untuk sementara, kami rawat 3 hari di sini." Anita menghela napas panjang, mengusap wajahnya. Malam itu ia duduk di sisi tempat tidur ibunya, hampir tanpa tidur. Kadang ia terlelap sebentar, lalu terbangun karena suara kecil dari sang ibu. Hari pertama, ibunya lebih banyak diam. Hari kedua, ia mulai berbicara kembali. "Bu, kenapa ibu nggak bilang kalau merasa nggak enak badan?" Suara Anita bergetar. "Karena aku nggak mau kamu tambah cemas," jawab ibunya lembut. "Kamu sudah terlalu banyak memikirkan aku." "Mana mungkin aku nggak mikirin ibu," kata Anita sambil menahan tangis. "Aku cuma punya ibu." Sang ibu mengelus tangan putrinya perlahan. "Anita, hidupmu jangan berhenti di kesedihan. Lihatlah sekeliling. Masih banyak hal di dunia ini yang bisa membuatmu tersenyum." 3 hari berlalu, kondisi sang ibu perlahan membaik. Dokter akhirnya memperbolehkan mereka pulang. Dalam perjalanan menuju rumah, mobil yang dikendarai Anita melaju pelan menyusuri jalan kota yang dipenuhi pepohonan rindang. Cahaya sore menyelinap di antara dedaunan, menciptakan suasana yang tenang. Tiba-tiba, ibunya berkata lirih, "Anita, bisakah kita berhenti sebentar di taman kota?" Ibu ingin menghirup udara segar. Sudah lama rasanya ibu tidak melihat langit sore. Anita menatap ibunya lewat kaca spion tengah. Ada kerinduan yang tulus di mata itu. "Sekarang, Bu?" "Iya, sebentar saja." Ibu ingin duduk di bawah pohon itu, yang dekat kolam. Anita sempat ragu, namun akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik, Bu." Ia memarkir mobil di tepi taman, lalu membantu ibunya turun. Angin sore berhembus lembut, matahari condong ke barat, langit berwarna jingga keemasan. Anita mendorong kursi roda ibunya menuju bangku kayu di dekat kolam kecil. Suara tawa anak-anak dan kicau burung berpadu, menciptakan harmoni yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajah ibunya tampak benar-benar bahagia. "Indah sekali, Anita. Ibu rindu suasana seperti ini," katanya sambil menatap langit. Anita tersenyum kecil. "Iya, Bu. Aku juga." Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari seberang taman, seorang pria desa datang membawa tas anyaman berisi botol-botol kecil. Pakaiannya sederhana, celananya kusam, namun wajahnya bersih dan tatapannya jujur. Ia berjalan perlahan, menyapa orang-orang dengan ramah. Pria itu bernama Sukir. Ia adalah penjual minyak rempah dari desa Karangjati, sekitar 2 jam perjalanan dari kota. Setiap minggu,
Sukir datang untuk menawarkan minyak racikannya ke toko-toko herbal. Hari itu, langkahnya terhenti ketika melihat seorang wanita tua di kursi roda dan seorang polwan muda di sisinya. Ada sesuatu di wajah wanita tua itu yang menarik perhatiannya, pancaran lemah namun tenang dari matanya. Sukir mendekat dengan sopan dan menunduk. "Permisi, Bu," katanya pelan. "Saya lihat kaki Ibu seperti kaku. Apakah sedang sakit?" Anita yang sedang menikmati angin sore langsung menoleh tajam. "Ya jelas sakit." Suaranya meninggi. "Kau buta?" "Hah? Nggak lihat ini kursi roda?" Beberapa orang di taman mulai menoleh. Sukir menunduk lebih dalam, tak membalas dengan emosi. "Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud menyinggung," katanya tenang. "Saya hanya bertanya. Siapa tahu bisa membantu. Saya membawa minyak rempah racikan sendiri. Kadang bisa membantu orang yang kakinya mati rasa atau lumpuh." Anita mendengus keras. Matanya menyipit. "Minyak kampung begitu bisa nyembuhin lumpuh? Jangan bercanda. Kalau benar bisa, aku bersedia jadi istrimu dan kasih kamu jabatan di perusahaan ibuku." Ibunya segera memegang tangan Anita. "Anita, jangan bicara seperti itu," katanya pelan. Namun emosi Anita sudah tersulut. Semua tekanan, kelelahan, dan kesedihan yang selama ini dipendam tumpah seketika. "Sudah cukup banyak orang datang jual obat ajaib ke rumah kami. Semuanya omong kosong." Sukir tetap tenang. Bahkan tersenyum kecil. "Saya tidak butuh jabatan, Bu. Saya hanya ingin membantu. Kalau minyak ini tidak bermanfaat, silakan dibuang. Tapi kalau bisa, itu bukan karena saya. Itu karena izin dari Allah." Nada suaranya lembut tapi tegas. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Ibunya Anita menatap Sukir lama, lalu menoleh ke putrinya. "Anita, biarkan dia coba. Tidak ada salahnya." Anita memutar mata, mendengus. "Baik. Tapi kalau kamu bohong, aku bisa lapor kamu ke kantor polisi. Paham?" Sukir mengangguk. Ia berlutut di depan kursi roda, membuka tutup botol kecil berisi cairan kekuningan. Aroma rempah langsung tercium, campuran serai, kayu manis, dan entah apa lagi. "Minyak ini saya buat dari hasil bumi desa saya," ujar Sukir sambil menuang sedikit ke telapak tangan. "Sudah dipakai turun-temurun. Biasanya untuk melancarkan darah dan menghangatkan saraf yang mati." Anita melipat tangan di dada, menatap curiga. "Cepat lakukan. Biar aku lihat seberapa hebat minyak ajaibmu." Sukir mulai mengusap kaki ibu Anita perlahan. Gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Ia tak sekadar mengurut, tapi juga berdoa dalam hati. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa pendek di sela napas. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Anita menatap tanpa percaya. Sarmi, yang ikut menemani, berbisik pelan. "Neng, lihat." Ibu kelihatannya tenang. Ibunya memejamkan mata, menghela napas panjang. "Hangat," katanya lirih. "Rasanya hangat sekali. Ada sesuatu di kakiku." Anita mendekat, suaranya penuh rasa penasaran. "Hangat gimana, Bu?" "Seperti dulu, waktu ibu masih bisa jalan." Sukir terus mengurut perlahan. Anita mulai gelisah. Ia ingin marah, tapi entah kenapa dadanya bergetar. Tiba-tiba, jari kaki ibunya bergerak, perlahan, namun nyata. Anita membeku. Ia menatap kaki itu, lalu menatap ibunya. "Bu, ibu barusan." "Iya, Anita," suara sang ibu bergetar. "Ibu bisa menggerakkan kakiku." Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Sukir tetap menunduk, tak berkata apa-apa, hanya melanjutkan usapan lembutnya. Dengan bantuan tangan Anita, sang ibu mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi ia benar-benar berdiri. Air mata Anita jatuh seketika. Ia memeluk ibunya erat-erat, menangis sejadi-jadinya di tengah taman itu. "Bu, ya Allah, aku nggak percaya, Bu."
Sukir bangkit perlahan. Ia menatap Anita dan ibunya dengan sorot mata lega, seolah beban panjang yang ia pikul sejak tadi akhirnya terlepas. Sang ibu menoleh ke arah Anita, senyumnya merekah penuh kebahagiaan. "Anita, nak," ucapnya lembut namun jelas. "Kau harus menepati janjimu." Anita terpaku. Pelukannya pada sang ibu masih erat, tapi wajahnya berubah. Kalimat itu menghantam kesadarannya. Ia teringat kata-katanya sendiri, ucapan penuh emosi yang terlontar tanpa pikir panjang, yang kini berubah menjadi janji. "Bu, aku cuma bercanda waktu itu," ujar Anita lirih. "Tapi kamu yang mengucapkannya, nak," jawab ibunya tenang. "Janji tetaplah janji." Sukir hanya tersenyum tipis lalu menunduk. "Tidak perlu, Bu. Saya tidak menagih apapun," katanya tulus. "Saya sudah cukup senang melihat ibu bisa berdiri lagi." Namun justru kata-kata itu membuat hati Anita semakin kacau. Ia tak suka kalah, tapi ia juga tak bisa menyangkal apa yang baru saja ia saksikan. Ia menatap Sukir lama, seolah mencoba membaca siapa sebenarnya pria di hadapannya. "Kalau begitu," ucap Anita akhirnya, suaranya pelan namun tegas, "mulai hari ini kau tinggal di rumahku. Aku mau tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku mau pastikan minyakmu itu bukan trik." Sukir tampak terkejut. "Tinggal di rumah, Bu?" "Iya," jawab Anita singkat. "Aku butuh waktu mengenalmu. Lagi pula ibu masih perlu perawatan lanjutan." Ibunya mengangguk setuju. "Itu ide bagus, Anita." Sukir terdiam sejenak, lalu menunduk hormat. "Baik. Kalau itu keinginan ibu, saya akan membantu sebisa saya." Sore itu, mereka bertiga meninggalkan taman dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Anita diliputi campuran kagum, bingung, dan malu. Sementara Sukir melangkah tanpa tahu bahwa hidupnya baru saja berbelok, masuk ke dalam keluarga kaya yang menyimpan luka dan misteri. Malam harinya, Anita duduk di beranda rumah, menatap bulan yang menggantung pucat di langit. Dari kejauhan, ia melihat Sukir duduk di dapur bersama Sarmi, menyiapkan air hangat dan meracik ramuan herbal untuk ibunya. Gerakannya tenang, sabar, nyaris tanpa suara. Anita menarik napas panjang. Dalam hati ia berbisik, "Siapa sebenarnya kamu, Sukir? Dan kenapa semua ini terasa seperti mimpi?" Hampir 3 bulan berlalu sejak hari di taman itu. Rumah besar keluarga Anita kini terasa jauh lebih hidup. Ibunya sudah bisa berjalan perlahan dengan bantuan tongkat. Kadang ia duduk di teras, tersenyum melihat Sukir merawat tanaman dan meracik minyak di halaman belakang. Sukir tinggal di rumah itu atas permintaan ibu Anita sendiri. Setiap pagi ia menyiapkan ramuan terapi, lalu membantu pembantu rumah mengurus kebun kecil yang dulu jarang disentuh. Ia tak pernah meminta imbalan. Bahkan gaji yang disiapkan ibu Anita sering ia tolak sebagian. "Yang penting ibu sehat," begitu selalu katanya. Anita sendiri belum sepenuhnya memahami perasaannya. Awalnya ia hanya curiga. Baginya, Sukir hanyalah orang desa yang mungkin kebetulan menemukan ramuan manjur. Namun lama-kelamaan, kehadiran Sukir membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap kali Anita pulang dari kantor dengan wajah lelah dan mata sembab karena stres, Sukir selalu menyapanya lembut. "Capek ya, Bu Anita? Saya buatkan teh jahe, biar hangat." "Kau ini bukan pembantu," jawab Anita singkat. Namun tetap saja ia duduk, menikmati aroma rempah yang menenangkan. Hubungan mereka perlahan menjadi dekat tanpa disadari. Sukir tak banyak bicara, tapi setiap katanya menenangkan. Anita mulai terbiasa mendengar suaranya dari dapur, melihat kehadirannya di rumah, dan menyaksikan cara ia memperlakukan ibunya dengan penuh hormat. Suatu sore, Anita pulang dari tugas lapangan dengan langkah tergesa. Tumitnya terkilir saat mengejar pelaku kabur. Rasa sakitnya hampir membuatnya menangis, tapi ia menahannya. Sukir yang melihat dari jauh segera menghampiri. "Kakimu kenapa, Bu Anita?" "Tidak apa-apa," jawab Anita gemetar menahan nyeri. "Cuma terkilir." "Biar saya lihat." "Sudah, tidak usah,"
Anita menolak. Tolong, percaya sebentar saja. Sukir duduk di lantai, mengambil botol kecil minyak rempah buatannya. Aroma hangat memenuhi ruangan. Dengan hati-hati, ia memegang pergelangan kaki Anita dan mulai mengurut perlahan. Tak ada suara selain napas mereka berdua. Awalnya Anita ingin menolak. Namun sentuhan Sukir begitu lembut, penuh ketulusan. Tak ada maksud lain selain kepedulian. Perlahan, rasa nyeri menghilang, digantikan hangat yang menenangkan. Tanpa sadar, mata Anita berkaca-kaca. "Kenapa kamu baik sekali padaku?" bisiknya lirih. "Karena ibu dan Bu Anita sudah seperti keluarga," jawab Sukir tanpa menatap langsung. "Dan saya tidak tahan melihat orang kesakitan." Anita terdiam. Ada sesuatu di hatinya yang bergetar. Malam itu, ia tak bisa tidur. Wajah Sukir, kata-katanya, dan kehadirannya terus memenuhi pikirannya. Rumah itu terasa hangat kembali, sesuatu yang telah lama hilang sejak ayahnya meninggal. Beberapa minggu kemudian, keadaan semakin membaik. Ibunya sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Perusahaan keluarga pun mulai bangkit. Ternyata Sukir memiliki ide-ide cerdas tentang pengelolaan bahan herbal. Ia mengenalkan jaringan pemasok rempah dari desanya. Perlahan, produk perusahaan kembali naik. Suatu malam, Ibu Anita memanggilnya ke ruang tengah. "Nak," suaranya lembut, "kau ingat janjimu waktu di taman?" Anita terdiam. Jantungnya berdetak cepat. "Ibu," Sukir sudah menepati bagiannya. "Sekarang giliranmu," lanjut sang ibu. "Jangan biarkan gengsi menutupi hatimu." Anita menunduk. Ia ingat betul kata-katanya saat itu, ucapan spontan karena marah dan sombong. Namun janji tetaplah janji. Dan kini, setelah mengenal Sukir lebih dalam, hatinya tahu satu hal pasti. Ia tidak menyesal pernah mengucapkannya. Keesokan paginya, Anita memanggil Sukir ke taman belakang rumah. Tempat itu terasa istimewa. Di sanalah pertama kali ia melihat ibunya berdiri kembali, melawan batas yang selama ini dianggap mustahil. Langit cerah membentang, angin berhembus lembut seolah ikut menjadi saksi. Sukir datang dengan pakaian sederhananya. Wajahnya tampak sedikit bingung, langkahnya ragu. "Ada yang ingin Bu Anita sampaikan?" tanyanya pelan. Anita menarik napas panjang, seakan mengumpulkan keberanian. "Aku ingin menepati janjiku, Sukir," ucapnya mantap. "Janji saat aku bilang, kalau minyakmu benar-benar bisa menyembuhkan ibuku, aku akan menikah denganmu." Sukir terdiam lama. Ia benar-benar tidak menyangka kata-kata itu akan diucapkan dengan sungguh-sungguh. "Bu Anita, saya tidak pantas," katanya lirih. "Jangan bilang begitu," Anita menggeleng. "Kau menyembuhkan ibuku. Kau menyembuhkan rumah ini, dan juga hatiku." Anita menatapnya dalam-dalam. "Kau pikir aku hanya polisi yang keras dan sombong, yang tidak pernah sakit? Aku perempuan yang berutang banyak padamu. Dan aku mencintaimu." Sukir menatap mata Anita lama. Untuk pertama kalinya, senyum lebar terukir di wajahnya. Air mata mengalir di pipi Anita. Di bawah cahaya senja yang hangat, mereka saling menggenggam tangan, tanpa perlu banyak kata, tanpa janji tambahan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh haru. Rekan-rekan polisi Anita hadir, begitu juga beberapa orang dari desa Sukir. Tak ada pesta mewah, tak ada gemerlap berlebihan. Yang ada hanyalah suasana hangat dan doa-doa tulus. Ibu Anita berdiri dengan bangga di sisi mereka. Kini ia benar-benar sembuh. Senyumnya merekah saat melihat putrinya menemukan kebahagiaan sejati. "Janji itu bukan beban," katanya pelan pada Anita. "Kadang, janji adalah jalan yang sudah disiapkan takdir." Anita menatap Sukir dan menggenggam tangannya erat. Hidupnya kini tak lagi sepi. Tak ada lagi amarah yang menumpuk, tak ada lagi air mata yang jatuh sendirian di malam hari. Ia telah menemukan makna baru tentang cinta dan ketulusan. Cinta yang datang dari seseorang yang tak pernah ia duga. Cinta yang bermula dari pertemuan tak dibayangkan di sebuah taman kota.